Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan membaca kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah At-Taifah Al-Mansurah karya Syekh Muhammad Jamil Zaino rahimahullah. Kita di pembahasan karakter Al-Firqah An-Najiyah di poin yang ke-10 sekarang. Oh, 12. Baik. Poin yang ke-12. Nah. Berkata al-muallif rahimahullah, Al-Firqah An-Najiyah tad'u al-muslimina jami'an ila al-jihad fi sabilillah wa huwa wajibun ala kulli muslim hasba taqatihi wa istita'atihi. Al-Firqah An-Najiyah, golongan yang selamat, di antara karakter mereka adalah menyeru, mengajak kaum muslimin seluruhnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad itu wajib atas setiap muslim sesuai dengan taqatihi wa istata'atihi, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kekuatan tokoh, wa istata'atihi, dan kemampuannya. Dan jihad yang dimaksud, kata beliau, tentu jihad yang syar'i, ya, wa yakunul jihadu bima yali, dan jihad itu sebagaimana yang dijelaskan berikut ini. Yang pertama, al-jihad bilisani wal qalam, jihad dengan lisan dan al-qalam. Nah, jadi jihad itu bukan perang dengan senjata saja, bahkan jihad bisa dengan senjata dan jihad bisa dengan lisan wal qalam, yakni jihad dengan ilmu. Oleh karena itu arti jihad sebenarnya, para jemaah sekalian, arti jihad itu diambil kalau secara bahasa dari kata al-jahdu atau al-juhdu. Al-jahdu atau al-juhdu, yang artinya badlul juhdi wa taqah, yakni mencurahkan segala kekuatan, kemampuan, ya. Jadi kata jihad berasal dari kata apa? Bisa al-jahdu, ya, bisa al-juhdu. Kalau al-juhdu itu artinya kemampuan, tokoh, kemampuan. Kalau al-jahdu artinya kelelahan atau kesulitan, ya, kelelahan atau kesulitan. Kalau ini arti jihad, berarti macamnya banyak, yakni mencurahkan segala kemampuan, mencurahkan segala kekuatan, kemampuan dalam segala hal, tentu untuk menegakkan agama ini, ya. Namun jihad yang dimaksud nanti secara khusus adalah memang perang, ya. Maka jihad secara syariat artinya apa? Badlul juhdi minal muslimina fi qitalil kuffar al-mu'annidina al-muharibina wal murtadina wal bughati wa nawihim li'ilali kalimatillah. Nah, ini definisi jihad, tolong dicatat. Jihad artinya badlul juhdi, mencurahkan kemampuan, minal muslimin, dari kaum muslimin, fi qitalil kufar, dalam memerangi orang-orang kafir, dalam memerangi orang-orang kafir. Al-mu'anidin, al-muharibin, yang memerangi orang kafir, yang memerangi, wal murtadin, dan juga memerangi orang-orang murtad, wal bughah, dan juga al-bughah itu para pemberontak. Nah, jadi
berjihad melawan pemberontak itu, ya, itu bagian daripada jihad yang syar'i. Namun tentu jihad itu syaratnya dipimpin oleh pemimpin penguasa yang sah. Untuk apa semua ini dilakukan? Li'ilali kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Nah, ulangi, jihad secara syariat apa artinya? Mencurahkan kemampuan dari kaum muslimin dalam memerangi orang kafir. Orang kafir yang bagaimana? Yang mu'anidin, ya, al-muharibin. Orang kafir yang membangkang, yang memerangi kaum muslimin. Jadi kafir harbi maksudnya. Maka kalau kafir itu selain kafir harbi, nggak boleh diperangi, jemaah. Sebab kafir ada 4 macam kafir itu. Pertama, kafir musta'man. Yang kedua, kafir mu'ahad. Yang ketiga, kafir zimmi. Ada, ketemu enggak ya? Hah? Yang keempat, kafir harbi. Harusnya di Google itu pas ya, di Google nggak pas ya? Hah? Ada ya? Ada jamaah tadi muter-muter, kasihan. Nggak nyampe, sama kayak anak tersesat. Baik, terus. Jadi kafir ada berapa macam? Ada 4 macam kafir. Pertama, kafir musta'man. Kafir musta'man itu orang kafir yang hidup di negeri mereka lalu datang ke negeri Islam mendapat jaminan dari seorang muslim. Nah, kafir musta'man. Ini kafir yang mendapat jaminan dari orang Islam. Yang kedua, kafir mu'ahad, yakni kafir yang ada perjanjian damai dengan pemerintah muslim. Seperti para turis juga. Itu kafir mu'ahad namanya. Yang ketiga, kafir zimmi. Nah, ini kafir zimmi ini orang kafir yang hidup di negara kaum muslimin. Yang mereka dalam syariat itu diwajibkan membayar jizyah sebagai bentuk penghinaan kepada mereka. Dan mereka mendapat jaminan. Sudah bayar jizyah itu harus dijamin. Dijamin kehidupannya, dijamin yakni keamanannya. Nggak boleh disakiti, nggak boleh diganggu. Ya. Yang keempat, kafir apa? Harbi. Nah, disebutkan jihad itu kepada kafir, perhatikan, fi qitalil kufar al-mu'anidin al-muharibin. Ya. Jadi kafir yang membangkang, memerangi. Lalu murtadin wal bughah wa nahwihim. Jadi memerangi orang murtad dan juga orang-orang yang memberontak kepada pemerintah yang sah. Jadi memerangi mereka itu bagian dari jihad. Namun sekali lagi, semua jihad ini dipimpin oleh pemimpin muslim yang sah. Ya. Hatta walaupun pemimpin itu tidak soleh. Makanya akidah ahli sunnah itu jihad ma'al umara sa'un kana baran au fajiran. Jihad itu bersama pemimpin. Walaupun pemimpin itu baik atau jahat. Ya. Untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Taib, dan jihad itu para jamaah sekalian. Taib, Imam Ibnul Qayyim membagi jihad itu kepada jihadun nafsi, ya, jihadus syaitan, kemudian jihadul munafikin wa jihadul kufar. Ada 4 macam jihad. Imam Ibnul Qayyim membagi tingkatan jihad itu kepada pertama jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Yang kedua jihadus syaitan, memerangi syaitan. Yang ketiga jihadul kuffar, memerangi orang kafir. Dan yang keempat jihadul munafikin. Dan masing-masing dari tingkatan jihad ini pun ada tingkatannya lagi. Seperti jihadun nafsi itu ada 4 tingkatan pula. Jihadun nafsi ada berapa? 4 tingkatan. Apa tingkatan yang pertama? Berjihad menjadi memerangi hawa nafsu itu adalah yaitu an yujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq. Salam. Jihad memerangi hawa nafsu, tingkatan pertamanya adalah bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu agama. Mencurahkan kemampuan untuk mempelajari ilmu agama, mempelajari dinil haq. Ya. Itu yang pertama.
tingkatan yang kedua dari jihadun nafsi apa ikhwan? An yujahidaha 'alal 'amali bihi ba'da ilmihi. Bersungguh-sungguh mencurahkan kemampuan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Itu jihadun nafsi. Ya, memerangi hawa nafsu itu ya begitu, belajar agama itu. Ya. Kemudian yang ketiga, an yujahidaha 'ala da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Bersungguh-sungguh untuk mendakwahkan ilmu tersebut dan mengajarkan orang yang tidak ngerti, tidak tahu. Dan yang keempat apa kira-kira? Itu tingkatan yang keempat yang biasa kita ngaji di usul salatah apa? As-sabr. Ya, an yujahidaha 'ala sabri 'ala masyaqid da'wah. Bersungguh-sungguh untuk sabar di dalam kesulitan-kesulitan dakwah. Dakwah itu sulit, cuma ada tantangan, hinaan, cacian, apalagi dakwah menyeru kepada tauhid, melarang dari perbuatan syirik, itu mesti berat. Beda kalau cuma dakwah ngajak sholat saja gampang, nggak akan ada tantangan orang cuma ngajak sholat doang mah. Mari kita sholat, nggak ada orang akan. Tapi coba ini syirik, ini bid'ah, ini haram, haram, syirik. Oh langsung itu mendapatkan tantangan berat. Taib ya. Taib. Kemudian para jemaah sekalian, memerangi orang kafir di sini ada dua bentuk poin. Ya. Jadi jihad itu ada dua bentuk, ada dua poin jihad itu. Yang pertama, jihad ad-dafa'. Jihad mempertahankan diri namanya. Yang kedua jihadut talab, atau pertama jihadut talab, yang kedua jihadu ad-daf'i. Jihadut talab itu bahasa kerennya itu jihad offensive dia. Talab yakni memerangi, membuka. Itu jihadut talab. Jihadu at-talab, talab apa artinya? Bahasa kitanya jihad offensive dia, memerangi, membuka, menaklukkan. Yang kedua jihadu ad-daf'i, defensif, sifatnya bertahan, membela diri. Ya. Taib. Nah, yang dimaksud dengan jihad membuka, jihad memerangi, itu syaratnya sangat ketat sekali. Syaratnya. Ya. Dan itulah yang dimaksud bahwa jihad seperti itu hukum asalnya adalah fardu kifayah. Jemaah. Makanya jihad ofensif itu, jihad yang tolab ini syaratnya sangat ketat. Di antara syaratnya yang pertama adalah adanya kemampuan. Jihad ofensif itu ya, adanya kemampuan. Terus yang kedua adanya pemimpin. Ya. Jadi syarat yang pertama an yakun bil muslimin quwwah 'alal jihad, kemampuan. Yang kedua an yakun jihad tahta rayati walil amr. Jadi jihad sendiri-sendiri enggak boleh, enggak ada dalam Islam jihad sendiri-sendiri itu, apalagi ngebom gereja sendirian. Enggak ada. Siapa pimpinannya? Nah, makanya mereka juga mengatakan kami punya pimpinan, dan pimpinan kami itu yang sah, bukan pimpinan togut kayak kalian gitu. Biasanya mereka gitu. Justru pimpinan kami yang satu ya Usama bin Laden, atas perintah Usama bin Laden misalnya. Ya, jadi yang benar jihad itu pemimpin yang sah, walaupun pemimpin itu tidak saleh, nggak masalah, yang penting muslim. Ketika memerintahkan jihad maka saat itu wajib. Ya. Terus yang ketiga syaratnya apa? An yakuna jihad li'ila kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, bukan untuk cari dunia, untuk mencari sekedar apa menaklukkan negeri-negeri gitu ya, menguasai negeri, untuk mengambil apanya misalnya sumber daya alamnya, bukan. Supaya mereka itu masuk Islam, supaya mereka mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, jihad hukum asalnya, ingat ini fardu kifayah. Hukum asalnya. Tapi jihad ya menjadi fardu ain dalam 4 kondisi.
Jihad hukum asalnya fardu apa? Kifayah hukum asalnya, tapi ketika pada 4 kondisi dia menjadi fardu ain. Ya. Kapan itu? Jadi menjadi fardu atas setiap kita, nggak boleh kita lari. Gitu, nggak boleh kita nggak mau, harus mau. Setiap kita wajib. Nah, kapan itu terjadi? Yang pertama, idza hadaral muslimul jihad. Jika seorang muslim ketika di medan peperangan itu nggak boleh kabur, haram. Makanya di antara dosa besar apa? Lari dari peperangan. Ya. Jadi kalau kita sudah di medan pertempuran nggak boleh kabur. Kayaknya musuh dahsyat banget nih, takut mati dah, pulang saya ke rumah. Nggak boleh jemaah. Kecuali diperintahkan oleh siapa? Oleh amir pimpinan. Ya, kamu pulang sudah, misalnya, karena kamu ada hajat tertentu dan semisal, itu baru boleh. Kalau nggak ada izin nggak boleh. Yang kedua, idza hadaral adu wa hasaral balad. Ketika posisi musuh mengepung dan kita berada di sebuah negeri tersebut, maka berarti itu jihad dafa namanya. Jihad dafa ini. Jihad dalam rangka mempertahankan diri, ya kita mau nggak mau sudah. Walaupun punya senjata, nggak punya senjata, melawan sudah. Kalau kita sudah betul-betul di posisi apa? Dikepung, berarti wajib atas setiap kita itu. Yang laki-laki khususnya, wanita nggak usah. Laki-laki sudah. Ketika kita dikepung. Yang ketiga, kapan posisi jihad yang asal fardu kifayah menjadi fardu ain? Idza tanfarul imam lira'iyah, ketika imam atau penguasa mengumumkan atau memerintahkan untuk berjihad, ya. Jadi misalnya kata pemimpin, wajib seluruh rakyat Indonesia atau wajib seluruh masyarakat daerah tertentu ini berjihad. Nah, jadi ketika diminta jihad oleh siapa? Imam. Ya. Yang keempat, idza ihtija ila dzalika asyakhsu wa la yasudu ahadun ya musaddahu ila huwa. Ketika seseorang menjadi wajib ain, ya, ketika seseorang punya keahlian yang tidak ada orang lain menggantikan keahlian tersebut dalam peperangan, maka nanti akan diminta oleh imam orang tersebut, ya, karena dia yang ahli cuma dia misalnya, maka bagi dia hukumnya apa? Wajib. Bagi yang tidak ahli tidak wajib. Berarti bagi dia, misalnya ada orang yang ahli memanah, ahli pegang senjata ini, ahli merakit bom, misalnya kalau jihadnya pakai bom, pokoknya ahli di bidang tertentu, ketika diminta maka berarti dia menjadi apa? Wajib. Ya. Nah, maka kata Syekh Utsaimin, ya, yajib wal jihad wa yakun fardu ain idza hadara al insan al qitala wa hadha huwa al mawadi al awal. Nah. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, tadi sudah kita sebutkan hukum membunuh orang kafir, ya. Orang kafir itu yang haram dibunuh ada 3 golongan, ya. Apa yang pertama, kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu kafir yang membayar jizyah atau upeti yang dipungut tiap tahun sebagai imbalan mereka tinggal di negeri kaum muslimin, ya. Itu aturan syariatnya gitu loh. Walaupun kenyataannya di kita kan gak diambil jizyah kayaknya. Bahkan muslim pun diambil jizyah. Ya, muslim padahal haram. Jadi yang namanya pajak itu hanya dari orang kafir saja. Orang Islam itu bukan pajak, tapi paksa orang Islam untuk mengeluarkan zakat, dan wajib setiap muslim untuk melaporkan harta kekayaannya kepada negara. Itu sebenarnya, dan dikelola oleh negara zakat ini. Ditunaikan kepada yang berhak, maka insya Allah akan terentaskan kemiskinan dengan zakat, ikhwan. Berapa banyak harta kaum muslimin dalam zakat, cuman tidak terorganisir dengan benar, ya. Sehingga kita akhirnya zakat kita kan akhirnya sendiri-sendiri, dibagikan sendiri, sehingga kurang maksimal. Apalagi dalam cara bagi zakat juga banyak yang salah. Jadi zakat misalnya sebanyak, dia zakat 10 juta atau zakat misalnya, ya, 5 juta, 10 juta dibagi masyarakat sekampung, kadang dibagi rata. Ini tidak benar. Bahkan yang kaya itu nggak boleh menerima zakat. Harusnya antum tolak. Kalau antum merasa mampu, tolak sebenarnya.
Tapi kadang orang kaya pun dikasih zakat, kadang senang-senang saja, bahkan nggak ada. Harusnya tolak karena bukan hak antum itu. Pak, ini zakat ya dibagi-bagi oleh oleh takmir masjid biasanya, itu tolak, nggak boleh kalau memang kita tidak haknya. Jadi zakat yang benar itu satu orang miskin yang betul-betul miskin kasih 10 juta. Sehingga orang miskin tadi menjadi kaya mendadak, menjadi bisa buka usaha, dan tahun depan enggak lagi menerima zakat, dia yang zakat insya Allah. Begitu, giliran lah. Di kampung ini ada yang miskin 10 orang, giliran kasih masing-masing, insya Allah yang 10 ini menjadi kaya di kampung, lumayan baru kampung yang lain dan seterusnya. Ini zakat kadang di amplopin isi 20.000, habis makan jajan es krim anak kita, habis zakat 20.000. Beli es krim aja ada yang 20.000 sekarang. Ya, jadi mana? Jadi apa fungsinya kalau gitu? Mengentaskan kemiskinan zakat ini. Taib. Kemudian itu kafir dhimmi ya. Kafir dhimmi itu dalilnya ikhwan di surah At-Taubah ayat 29 itu. Dan juga dalam hadis kata Nabi, man qatala qatilan min ahli dhimmah lam yajid rihal jannah. Siapa yang membunuh kafir dhimmi maka tidak akan cium bau surga. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, sahih hadisnya. Yang kedua kafir mu'ahad. Tadi kafir mu'ahad kafir apa ikhwan? Yaitu orang-orang kafir yang ada kesepakatan antara orang kafir dengan kaum muslimin untuk tidak perang. Artinya damai mereka. Enggak ada kesepakatan mereka damai. Mereka bersepakat jadi untuk damai. Ya. Itu kafir mu'ahad. Termasuk diantaranya turis-turis masuk pada kafir mu'ahad. Adapun yang ketiga kafir musta'man. Itu orang kafir yang mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin, dan itu di surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadun minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Jika di antara orang musyrik itu minta suaka, maka berilah suaka perlindungan. Itu kafir musta'man. Ya. Taib. Kemudian apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, kita baca lagi. Al-jihad bilisani wal qalam bid'awatil muslimin wa ghairihim ila tamassuki bil Islam sahih. Jihad dengan lisan dan qalam, yakni jihad dengan lisan dan pena, yakni dengan mendakwahkan kepada kaum muslimin dan selain mereka, ini orang kafir, untuk bertamassuk, berpegang teguh dengan Islam yang benar, wa tauhidil khali minasyirki, dan tauhid yang bersih dari kesyirikan. Ya. Jadi dakwah itu, ini maksud dakwah itu ya tauhid. Kalau dakwahnya tidak menyuruh kepada tauhid, bukan dakwah namanya. Karena inti dakwah para nabi dan rasul, dakwahnya apa intinya mereka? Kepada tauhid. Dan ikhwan, yang dimaksud tauhid, kalau kita bicara tauhid, ini tauhid yang mana ini? Bukan rububiyah, bukan asma wa sifat. Kalau kita bicara tentang memutlakkan istilah tauhid, seperti dakwah tauhid, ini maksud tauhid yang mana? Uluhiyah, ibadah maksudnya. Kenapa enggak rububiyah dan asma sifat? Karena orang kalau sudah benar uluhiyahnya, benar tauhid ibadahnya, tauhid uluhiyah, otomatis akan benar rububiyah. Karena rububiyah itu jangankan orang Islam yang sudah bertauhid uluhiyahnya, hatta orang musyrik pun kalau dari sisi rububiyah Allah, mereka meyakini, menetapkan tauhid rububiyah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang ciptakan langit bumi, mereka meyakini, mereka mengatakan Allah. Dan itu nanti akan kita bahas pada pembahasan tauhid dan macam-macamnya. Ya. Jadi hakikat dakwah adalah dakwah kepada tauhid, dan hakikat tauhid adalah tauhid al-uluhiyah. Alladzi intashara fi katsirin minal biladil islamiyah, yang mana kesyirikan itu menyebar, banyak terjadi di kebanyakan negeri-negeri Islam. Negeri Islam loh, bukan negeri kafir. Kalau di India ya wajar, nyembah sapi itu wajar. Tapi kalau kaum muslimin yang melakukan, dan itu suatu musibah. Kalau India nyembah sapi tidak masalah. Tapi kalau orang Islam ngalap berkah ke Kiai Slamet yang notabene dia sapi yang dilepas ketika bulan Muharram, ya, itu musibah jemaah. Karena orang-orang India itu nyembah
sapi itu maksudnya mengkeramatkan sapi. Kalau dianggap sapi itu tunggangannya dewa apa gitu. Nah kita dewa apa? Kita pun demikian. Kalau menganggap ini sapi karomah, ya, dan karomah kok binatang. Karomah itu ada pada orang yang beriman, orang yang bertakwa, bukan pada binatang gitu. Kecuali dia binatang bentuknya tuh mukjizat Nabi, seperti unta Nabi Saleh. Iya, ini sapi sopo ini? Dari mana lahirnya sapi Kiai Selamat ini? Ya. Dan itu menyebar, kawan. Dan itu kita jangan menutup mata. Kita akui nyata bahwa itu kaum muslimin yang melakukan hal itu. Yang melarung sesajen, kepala kerbau, kepala sapi ke lautan dalam rangka untuk persembahan kepada Nyi Roro Kidul itu bukan orang Hindu. Itu saudara kita yang bernotabene KTP-nya Islam dan kadang mereka sholat, ya. Itu yang dimaksud, itu dakwah kita jemaah. Dan itulah dakwah yang sesungguhnya, ya. Bukan menyuruh orang kepada sholat. Percuma sholat kalau memang berbuat syirik. Kita dakwah nggak menyuruh kepada berbakti kepada orang tua. Bukan nggak penting. Orang kalau sudah bertauhid lurus, itu nanti akan ikut amal-amal lain pun menjadi baik. Sholatnya menjadi baik, bakti kepada orang tua menjadi baik. Ya, antum juga mungkin merasakan. Dulu sebelum ngaji, antum merasakan bagaimana sholat antum di masjid. Kalau sudah ngaji, walhamdulillah, ada perubahan. Nampak semangat sholat berjamaah di masjid. Dulu sebelum ngaji mungkin yang punya istri kasar kepada istrinya. Kalau sudah ngaji berubah. Karena tahu dalil-dalil tentang keutamaan untuk menyenangkan istri. Berlemah lembut kepada istri, tahu dalil-dalilnya. Bahkan sampai-sampai sedekah kepada istri itu setiap makan yang kita berikan nilainya sedekah. Jadi tahu. Jadi semangat akhirnya. Istri minta apa aja ini dikasih. Dek minta apa Ustaz? Bahkan selalu ditawar, dek makan tambah yuk, tambah. Enggak mas. Oh iya tambah, tambah. Dulu enggak pernah gitu, bahkan istri mau nambah, ojo wis gua yang beras larang. Saiki enggak berubah karena sudah ngaji. Itu berkahnya jemaah. Karena sudah mengenal dakwah tauhid ini. Mengikuti dakwah tauhid, berbakti kepada orang tua. Dulu mungkin kita kurang begitu paham. Ya. Oleh karena itu penting dakwah tauhid ini. Bahkan bisa jadi orang tanpa didakwahi dengan tauhid, bisa jadi orang sudah baik kepada orang tuanya, sudah baik, akhlaknya baik. Namun buruk dia adab kepada Allah sehingga berbuat syirik dalam ibadah misalnya. Ya. Makanya dakwah menyuruh kepada akhlak yang baik itu banyak disuruhkan sudah oleh kelompok-kelompok, ya, Islam yang meremehkan tauhid. Jadi dakwahnya menyuruh kepada akhlak. Ada orang dakwahnya menyuruh kepada sedekah saja. Sehingga sampai buka paytren, sekarang paytrennya bangkrut, akhirnya baru tahu kalau itu haram memang. Kita sudah mengharamkan sejak awal, bentuknya bagaimana. Ya. Taib jemaah. Terus mana lagi? Waladhi akhbaru anhu Rasul. Kita mengatakan kesyirikan menyebar itu bukan kata kita, tapi yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayaqa'u bainal muslimin, bahwasanya kesyirikan akan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Maksud di tengah-tengah ya ini banyak gitu, menyebar. Seperti sekarang syirik-syirik dalam masalah jemaah, ya, beribadah seperti dalam masalah mengagungkan kuburan. Itu menyebar sekali di kita ini. Ziarah-ziarah kubur. Karena perhatikan di situ memang walaupun ada banyak, namun oke lah. Orang tidak menyembah penghuni kubur, tidak. Tapi dengan mengkeramatkan, menganggap barokah, menganggap baik, sehingga sampai harus diziarahi jauh-jauh, itu kan nanti ini sarana-sarana menuju kepada kesyirikan. Makanya diharamkan sholat di kuburan itu, walaupun kepada Allah, diharamkan membaca Quran di kuburan itu karena sebab apa jemaah? Karena ini akan menghantarkan pengagungan kepada yang punya kubur itu, sahibul kubur, kepada mayit. Walaupun di awal-awal dia kepada Allah, salat kepada Allah, namun lama-lama akan mengagungkan penghuni kubur tersebut. Ya. Apa kata Nabi? Faqala la taqumu sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabailu min ummatil awthana. Perhatikan, tidak tegak kiamat sehingga kabilah-kabilah dari umatku akan yakni bergabung, ya, mengikuti orang-orang musyrik. Dan talhaqa yakni maksudnya mengikuti, bergabung maknanya mengikuti orang-orang musyrik, dan tidak akan tegak kiamat sehingga umatku menyembah
al-authan, berhala. Apa maksud menyembah berhala, jemaah? Nabi pernah berdoa dan doa Nabi ini dikabulkan oleh Allah. Apa doanya Nabi? Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku itu berhala yang disembah. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah, ya Allah. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Tidak ada orang yang ibadah di sekitar kubur Nabi. Tidak ada orang yang tawaf di kuburan Nabi. Tidak seperti kuburan orang-orang soleh lainnya. Banyak yang di kuburan orang-orang soleh, di kuburan Nabi mereka tawaf, di kuburan wali mereka tawaf, tapi di kuburan Nabi Muhammad tidak ada sampai sekarang. Ini sebagai bentuk ijabahnya, diijabahnya doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menarik di sini ketika Nabi berdoa, jangan kau jadikan kuburku ya Allah sebagai berhala, maka jamaah, kalau kuburan Nabi Muhammad disembah oleh umatnya, disembah-sembah oleh umatnya, berarti kuburan Nabi Muhammad itu disebut berhala, padahal kuburannya seorang Rasul, tapi tetap disebut berhala. Nah, bedakan dengan togut. Kalau togut itu tidak boleh disandarkan kepada nabi-nabi yang disembah, karena nabi-nabi tersebut tidak ridho. Maka Nabi Isa bukan togut walaupun Nabi Isa disembah, ya, karena togut itu adalah ma'ubida min dunillahi wa huwa radin, yakni apa yang disembah selain Allah dan dia yang disembahnya ridho. Kalau enggak ridho berarti enggak boleh disebut tagut. Tapi kuburan disembah mau ridho mau tidak, pokoknya disembah, berarti kuburan tersebut disebut berhala. Jelas di sini bedanya. Maka yang nyembah kuburan Nabi enggak ada, tapi yang nyembah nabinya ada. Ya, artinya yang berbuat syirik kepada Allah dengan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nyembah-nyembah Nabi Isa, nyembah-nyembah Nabi Muhammad, ada, terjadi itu. Tapi yang menyembah-nyembah kuburan Nabi enggak ada. Jelas ya, enggak terjadi itu sampai sekarang. Tapi yang nyembah Nabi, maksudnya nyembah Nabi bagaimana sih? Yang mengagungkan Nabi melebihi atau mensetarakan dengan keagungan Allah. Paham di sini maksudnya? Mengagungkan Nabi Muhammad sama dengan mengagungkan Allah. Ini syirik. Menjadikan Nabi sebagai tandingan sesembahan. Bahkan ikhwan, orang yang mencintai Rasul itu sama dengan cintanya kepada Allah, sama, berarti itu telah berbuat syirik dalam mahabbah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah, mereka mencintai sesembahan-sembahan itu selain Allah seperti mencintai Allah. Ini maknanya syirik dalam mahabbah. Ya. Dalam lafaz-lafaz syair ada yang sampai mengatakan demikian, ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Wahai makhluk yang paling mulia. Antum tahu qasidah Burdah ya, dibaca ketika Maulid, itu di antara kata-katanya ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Wahai makhluk yang paling mulia, kepada siapa lagi kami berlindung selain kepada engkau. Ini kan meminta dalam ucapan, dan ini syirik. Meminta kepada Rasul dalam ucapan, ini syirik. Walaupun tujuan menyanjung Nabi Muhammad. Jadi qasidah Burdah itu qasidah isinya sanjungan. Namun sanjungan yang berlebihan. Apa kata Nabi? La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berbuat itra kepadaku, yakni menyanjung berlebihan. Itra itu, jangan kalian menyanjung. Ini menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah, tidak mau disanjung berlebihan. Sementara dalam qasidah Burdah justru sebaliknya, melanggar perintah Nabi atau larangan Nabi ini. Sampai-sampai dia mengatakan, wa inna min judika dunya wa darataha wa inna min ulumika ilmu lauhi wal qalami. Sesungguhnya di antara kedermawananmu wahai Rasul adalah dunia akhirat milikmu, dan di antara ilmumu adalah ilmu lauh wal qalami. Ilmu apa? Ilmu lauhi wal qalami, yakni ilmu tentang takdir. Nabi Muhammad mengetahui takdir. Nabi Muhammad mengetahui ilmu tentang takdir. Ini tentu bertentangan dengan akidah yang sahih, jemaah. Dan itu mereka baca di setiap acara Maulid. Ya. Ada lagi nanti pas acara Syaraq al-Badrunya itu ketika dianggap ruh Nabi datang, sehingga mereka pada berdiri, marhaban ya Jaddal Husain, marhaban marhaban. Lah, di masjid itu hadir Rasul, lalu di masjid yang lain hadir pula Rasulnya. Karena mereka sama di 12 Rabiul Awal biasanya malam itu.
Ya, akhirnya bingung Rasul nih, gue kemana dulu nih hadirnya gitu kan. Tapi nggak boleh begitu, nggak boleh. Pokoknya itu keliru. Tidak boleh mengatakan Rasul bingung nih gue kemana dulu. Berarti kita sama dengan melecehkan, nggak boleh. Ya. Intinya jemaah, menyanjung Nabi berlebihan ini sangat bertentangan dengan akidah, bahkan bertentangan dengan sabda Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, al-jihad bil mal wa yakun bil infaqi ala nusril islami wa tab'il kutub ad-da'iyah. Jadi jihad itu kayak antum sekarang nih. yakni dengan harta. Maksud jihad dengan harta bagaimana? Dengan berinfak untuk menyebarkan Islam. Bagaimana menyebarkan Islam? Dengan mencetak kitab-kitab. Kitab-kitab ad-da'iyah, kitab-kitab dakwah. Ya. Jadi ada buku dibagi disebarkan, buku tauhid disebarkan, buku-buku sunnah disebarkan, itu bentuk dakwah. Makanya dakwah itu kewajiban setiap kita muslim. Bahkan Syekh bin Baz mengatakan dakwah itu ketika menyebar betul-betul kesesatan, maka setiap muslim menjadi wajib berdakwah dengan berbagai cara. Antum memang mungkin bukan kelas ulama, tapi antum bisa membagikan bukunya para ulama, bukunya para ustadz-ustadz kita cetak, kita sebarkan, atau kita beli, kita sebarkan. Itu dakwah dengan harta. Atau mengadakan pengajian-pengajian seperti ini, antum danai. Karena ini butuh, ini ngerekam juga butuh dana ya, beli kamera butuh dana, nyebarkan dan semisal, bahkan pulsa kuota butuh uang juga. Maka didanai dakwah ini. Jihad dengan al-mal ya. Kemudian wa yakun bitauzi'il mal, atau menyebarkan harta alal muallafati qulubihim ya, kepada yang dilunakkan hatinya min du'afa'il muslimin, orang-orang yang lemah dari kalangan muslimin. Jadi yang dilembutkan hatinya tidak hanya orang kafir saja, hatta orang Islam yang nampak ya, orang Islam yang lemah, miskin, akidahnya juga rusak misalnya, maka bantu. Jadi dakwah itu jangan dengan nasihat saja, tapi juga bantu dengan dana. Maka adakan bakti-bakti sosial, ini bagus, bentuk jihad ikhwan. Jadi jihad bukan manggul senjata saja ya. Bahkan justru jihad sekarang ini nggak butuh jihad itu karena tidak adanya kemampuan tadi. Tapi yang benar adalah jihad sekarang dengan ad-dakwah. Sedikit lagi, li tasbitahum wa yakunu bi tasni, untuk mengokohkan imannya orang muslim yang lemah tadi, atau bi tasni'i wa syira'il aslihah, atau jihad dengan harta yakni untuk membuat atau membeli senjata-senjata al-mu'adati lil mujahidin, untuk kita persiapkan bagi orang yang berjihad. Jadi kita tidak berangkat jihad tapi membiayai dana perangnya. Wa ma yalzimuhum min ta'amin wa kisa wa ghairi dzalik, atau yang mengharuskan membutuhkan berupa makanan, pakaian dan semisal bagi para pejuang yang berjihad di medan perang. Itu jihad dengan harta. Berarti kesimpulannya jihad itu ya dengan ilmu dan dengan senjata. Harta bisa untuk ilmu dan bisa untuk senjata juga. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjut nanti setelah Isya ya, kita sholat Isya dulu, habis itu kita lanjut lagi. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Syekh di sini menjelaskan rahimahullah tentang rincian-rincian jihad, yaitu jihad dengan lisan dan pena, lalu jihad dengan harta,
Baru kemudian sekarang al-jihadu bin nafsi, jihad dengan nyawa, jihad dengan jiwa. Wa yakunu bil qitali wal ishtiraki fil ma'ariki linusratil Islam. Dan itu jihad dengan jiwa, maksudnya dengan berperang. Berperang wal ishtirak fil ma'arik, dan bergabung dalam medan pertempuran linusratil Islam, untuk membela Islam. Ini berarti jihad perang di sini. Ya, tentu dengan syarat-syaratnya tadi. Walitakuna kalimatullahi al-ulya, dengan tujuan membela Islam dan menjadikan kalimat Allah dia kalimat yang tinggi. Wa kalimatul ladzina kafaru, dan kalimat orang-orang kafir hiya sufla, dia rendah, hina. Wa qad asyara Rasulul Karim ila hadhil anwa', dan Nabi yang mulia telah mengisyaratkan terhadap jenis jihad ini. Jadi mu'alif mengatakan jihad dengan harta, jihad dengan lisan, jihad dengan jiwa, itu Nabi telah mengisyaratkan di sini dalam hadis riwayat Abu Dawud, hadis sahih. Apa kata Nabi? Jahidul musyrikin, perangilah orang-orang musyrik bi amwalikum, ya, wa anfusikum wa alsinatikum. Perangi. Jadi salawaratullah, lafaz jahidu, berjihadlah gitu ya. Di sini maksudnya juga perangi boleh. Karena makna jihad di antara maknanya adalah perang di antara maknanya. Namun tidak harus jihad maknanya harus perang gitu dengan senjata, tidak. Tapi secara umum tadi apa? Mencurahkan segala kemampuan dan kekuatan kita untuk menegakkan agama Allah dengan bentuk apapun. Salah satunya dengan perang. Oleh karena itu kalau kita bisa katakan jihad itu kalau makna umum artinya mencakup segala hal, pengerahan kemampuan dalam membela agama Allah. Makna khususnya ya perang. Jihad itu, ya, makna khususnya perang. Seperti dalam hadis ini, perangi orang-orang musyrikin dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, dengan apa? Jiwa-jiwa kalian, wa alsinatikum, dan dengan lisan-lisan kalian. Baru kemudian belum mengatakan hukumnya. Wa hukmul jihadi fi sabilillahi ala anwa'. Hukum jihad di jalan Allah itu macam-macam hukum. Jadi hukum macam-macam itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, sebagaimana tadi telah kita rincikan. Yang jelas hukum asal jihad fardu kifayah, namun berubah menjadi fardu ain pada berapa posisi? 4 posisi, ya. Ketika kita di medan perang, artinya menjadi wajib bagi kita. Kalau sudah kita di medan perang, gak boleh lagi kita mengatakan dah biarlah teman-teman saja, karena ini kan fardu apa? Lah, fardu ain kita sudah di medan perang itu. Makanya haram tawalli anizahf, ya. Tawalli yani berlari dari, berpaling dari zahab, dari medan pertempuran. Baik. Wa hukmul jihadi fi sabilillah ala anwa'in. An-naw'ul awal fardu ainin. Jihad fardu ain hukumnya. Wa yakunu didul adwi wa al-mahajim li ba'di biladi al-muslimina, ya. Fardu ain itu kapan? yakni apabila berlawanan, did yakni melawan, ya. Ini perlawanan dalam rangka membela diri, itu maksudnya, kepada musuh, ya, al-mahajim, yang menyerang, li ba'di biladil muslimin, pada sebagian negeri kaum muslimin, ke Palestin allati iktasaba al-yahud, sebagaimana atau contoh di negeri Palestina. Jadi orang-orang Palestina ketika diserang seperti itu, bagi mereka kalau mampu mereka ya melawan. Namun kalau tidak mampu dan tidak bisa menampakkan agama, tidak bisa melakukan ibadah dengan tenang, maka bagi mereka diperintahkan boleh untuk apa? Menyelamatkan diri, berhijrah. Namun kalimat hijrah itu pernah Syekh Albani mengatakan demikian, dicela oleh para ahli bid'ah. Katanya apa? Pecundang dan semisalnya, atau pengecut dan semisalnya, ya kan? Taib. Jadi kalau mampu dia melawan. Allati iktasabah al-yahud, yang dia dirampas, ya, oleh orang-orang Yahudi, al-mujrimun, orang-orang Yahudi yang apa namanya? Mujrimun, yang mujrim itu jahat, ya. Fal muslimuna al-mustati'una, maka orang Islam yang mampu, asimun, mereka berdosa,
Ya. Umat Islam yang memiliki kemampuan, kalau memang tidak melawan, nah, maka athimuna hatta yukhrijul yahud, sehingga bisa mengusir orang-orang Yahudi minha, dari negeri Palestina, wa yu'idu al-Masjid al-Aqsa lil muslimin, dan mengembalikan Masjid al-Aqsa bagi kaum muslimin, bima yastati'una ala minal mali wan nafsi, ya, dengan kemampuan yang ada berupa apa? Harta atau jiwa. Maka kita membantu kaum muslimin di Palestina dengan harta-harta kita, dibantu, dikirim, ya, senjata, harta-harta dibantu, dan terutama juga dengan doa. Intinya tadi ketika diserang menjadi wajib ain. Dan dijelaskan tadi ada 4 ya. Yang kedua saat apa lagi? Ketika kita di medan perang. Ketiga ketika diminta oleh penguasa, dan yang keempat ketika seorang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam peperangan. Yang kedua, ikhwan, an-nu' ats-tsani min ahkami atau min hukmi al-jihad fardu kifayatin. Fardu kifayah. Idza qama bihi ba'dul muslimina saqata 'anil baqin. Yani jika sebagian umat Islam telah melakukannya jihad ini, maka bagi yang lain gugur kewajiban tersebut. Itu fardu kifayah, itu demikian. Wa yakunu fi tablighin wa naqli da'wah al-islamiyah ila sa'iril bilad, dan hal itu terjadi seperti dalam tabligh. Tabligh itu yakni berdakwah, ya. Wa naqli ad-da'wah al-islamiyah ila sa'iril bilad, dan juga dalam menaqli dakwah, yakni memindahkan, yakni mengembangkan dakwah, ya, ke negeri-negeri Islam, ke negeri-negeri lain, hatta yuhaqqimuha fil islami, sehingga sampai akhirnya hukum Islam itu, ya, tegak di situ, di negeri tersebut, yakni menjadi menjadi orang muslim. Dan ini namanya jihad yang kedua, jihadu at-tolab, atau jihad yang pertama, ya, jihad tolab, jihad menyerang maksudnya ini. Nah, itu fardu kifayah, ya. Jihad menaklukkan negeri-negeri kafir menjadi negeri Islam, agar orang menjadi beribadah kepada Allah, tegak hukum Islam di sana. Nah, wa man waqafa fi tariqiha, maka barang siapa yang menghalang, ya, jalan-jalan jihad itu, qutila hatta tasira ad-da'watu fi tariqiha, maka dia harus diperangi sehingga dakwah Islam dapat berjalan dengan lancar. Ini diantara poin hukum jihad, ya. Jadi hukum jihad terbagi 2 saja, nggak ada istilah sunnah, nggak ada istilah mubah gitu, nggak ada. Jadi antara wajib dan antara wajib kifayah dengan wajib ain. Tentu ada jihad-jihad yang tidak syar'i, yaitu jihad yang bid'ah, ya, seperti jihad dengan melakukan aksi-aksi pengeboman sendiri tanpa adanya pemimpin, tanpa adanya royah. Royah itu bendera. Jadi kita tuh jihad harus dibawa bendera. Bendera siapa? Bendera penguasa yang sah, bukan bendera penguasa bayangan, ya kan? Kita ini banyak sekarang ini negara-negara di dalam negara. Bahkan kemarin sempat muncul di Sunda juga, itu Sunda macam-macam juga nih orang Sunda nih, ya, Sunda Empire. Nah, itu nggak boleh jemaah, nggak boleh orang Islam begitu seperti itu, membuat negara di sebuah negara yang sah. Itu termasuk bugot sebenarnya dalam Islam. Taib, ya. Kemudian sekarang faedah yang disebutkan mu'alif tentang tanda-tanda firqah an-najiyah, ya. Kalau tadi pembahasan sebelum itu adalah tentang karakteristik mereka di dalam berdakwah, gitu karakternya mereka. Adapun sekarang tanda al-ula al-firqatun najiyahum killatun bainan nas. Nah, mereka itu sedikit di antara manusia. Maksudnya sedikit itu ditinjau dalam sebuah tempat, jemaah. Tapi kalau digabungkan dengan generasi-generasi Islam, ya mereka mayoritas, ya. Artinya dari mulai Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, ya mereka mayoritas, sawadul a'zam. Tapi di sebuah daerah, di sebuah tempat, mereka qillah,
hum qillatun bainan nas, sedikit di antara manusia. Da'a lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka, ya. Da'a lahum, apa doanya? Nabi mengatakan tuba lil ghuraba. Kata Nabi, tuba lil ghuraba. Tuba yakni beruntunglah, gitu, bagi orang-orang yang asing. Tuba itu beruntung atau keuntungan besar bagi orang-orang yang asing. Siapa asing yang dimaksud? Nabi ditanya, qila, ya, manil ghuraba ya Rasulullah? Siapa ghuraba, orang asing? Itu dari sabda Nabi sebelumnya. Siapa yang tahu hadisnya? Nabi mengatakan, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam mulanya asing dan nanti akan kembali asing di akhir zaman sebagaimana datang permulaannya. Lalu Nabi mengatakan di sini tuba lil ghuraba, namun semoga beruntunglah, gitu ya, bagi yang asing tadi. Siapa yang ghuraba ya Rasulullah? Kata Nabi, unasun salihun, orang-orang yang saleh, fi unasin su'in katsir, yakni di tengah-tengah orang yang buruk. Jadi sedikit memang jumlah, dan ini sunatullah jemaah. Mayoritas manusia sesat itu sunatullah. Mayoritas manusia kafir di sebuah tempat itu sunatullah. Ya, mayoritas manusia tidak syukur. Wa qalilun min ibadiya asyakur, dan sedikit di antara golongan, ya, manusia yang bersyukur, sedikit. Makanya Umar dalam doanya, Allahumma ja'alni minal qalili, ya Allah jadikan aku golongan yang sedikit. Karena itu sudah sunatullah jemaah. Taib. Jadi orang soleh di tengah buruknya keadaan, ya. Bahkan hatta di tengah-tengah keluarga, antum sendiri merasakan. Di tengah-tengah keluarga kita terasa asing ketika keluarga kita belum tersentuh atau belum mengenal dakwah ini secara, atau belum dia menjajaki hidayah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada setiap kita, keluarga kita. Kemudian man ya'sihim aksar mimman yuti'uhum, ya. Jadi yang durhakanya lebih banyak daripada yang taat di tengah-tengah mereka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Taib walaqad akhbara anhumul Qur'anu al-Karim, ya. Dan Al-Quran pun telah mengkabarkan tentang sunatullah ini. Faqala madihan lahum, maka Allah berfirman memuji, dalam konteks memuji mereka yang sedikit ini, yang asing ini. Apa kata Allah? Wa qalilun min ibadiya asyakur, dalam surah Sabah, ya, ayat 13. Dan sedikit dari hambaku yang bersyukur, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang pertama cirinya, bahwa dia kaum yang sedikit di tengah-tengah kaumnya. Yang kedua, al-firqatu an-najiyah, golongan yang selamat itu yu'adihim al-katsiru minan nas. Golongan yang selamat itu dimusuhi oleh kebanyakan manusia, ya. Wa yuftaruna alaihim, dan difitnah, ya. Dan juga di wa yunal bizunahum bil alqab, digelari dengan lakob-lakob itu, gelaran-gelaran yang buruk, ya, seperti aliran sesat Wahabi itu kan gerakan buruk Wahabi, ya. Walahum uswatun bil anbiya alladzina qala Allahu anhum. Walahum uswatun bil anbiya alladzina qala Allahu anhum. Dan mereka itu uswatun bil anbiya. Uswatun bil anbiya itu yakni meneladani para nabi. yakni dalam hal menerima gangguan, cacian, celaan itu. Ya, jadi uswah di sini maksudnya apa ya? Seperti gitu. Mereka bernasib seperti apa? Nasib dahulu para nabi dan rasul. Ya. Mendapat apa? Mereka para nabi dan rasul mendapat cacian, gangguan, bahkan sampai Nabi Muhammad itu diusir dengan cara dilempari batu. Dan antum sampai insya Allah tidak pernah diusir, pengajian dibubarkan, dilempari batu, insya Allah tidak.
Paling kalau masjid dilempari batu ya mungkin, tapi kalau antum sampai berdarah-darah kayak Rasul di Taif enggak pernah kayaknya. Diludahin ya, mau dibunuh kan insya Allah. Enggak sampai seperti itu. Paling sekedar kita ini apa? Dilokno seperti Wahabi, ya jenggot kambing, paling jenggot yang jenggotan tentu. Maka kadang-kadang yang enggak punya jenggot kadang lumayan aman dari segi itu. yang enggak tumbuh jenggotnya gitu loh. Bukan yang dicukur, yang enggak tumbuh. Ya, kalau itu bebas. Dan ikhwan antum yang tidak ada jenggot ya, jangan putus asa karena jadi enggak usah lah kita sampai bakar kemiri, dibakar supaya tumbuh jenggot, enggak usah. Kalau enggak ada ya sudah. Ada yang tumbuh cuma selembar, ya biar selembar tumbuh. Jadi enggak usah bingung. Karena Nabi tidak memerintah untuk menebalkan jenggot. Tapi kalau jenggot sudah tumbuh jangan dipotong. Itu saja Nabi perintahkan. Jadi yang tumbuh jenggot jangan dibuang gitu, jangan dicukur. Tidak ada perintah kasifu liha atau aksifu, lebatkan jenggot kalian. Mau bingung cari obat semua nanti. Enggak ada perintah melebatkan jenggot. Ya, tapi biarkan, pelihara kalau ada. Kalau enggak berarti tidak usah melihara. Melihara apa kalau enggak ada? Ya. Jadi uswah di sini maksudnya apa? Senasiblah uswah itu. Senasib dengan Nabi. Ya. Orang-orang yang Allah, yakni para nabi itu Allah telah berfirman tentang mereka. Apa kata Allah? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin. Demikianlah kata Allah kami jadikan setiap nabi itu aduwan, ada musuhnya. Sebagaimana juga kita yang mengikuti nabi, mesti ada musuh dari kalangan syayatinal insi wal jin, setan-setan golongan manusia dan jin. Jadi penentang dakwah Allah menyebut di sini setan. Yang suka bubarkan kajian setan, Allah menyebut di sini. Jadi musuh-musuh dakwah yang menentang dakwah tauhid Allah menyebut syaitan. Dan jangan tersinggung ikhwan, karena syaitan itu memang dari golongan jin dan manusia. Setiap orang yang membangkang itu syaitan. Kullu atin mutamarrid, setiap yang atin mutamarrid, yang membangkang lagi, yang berdosa, yang berbuat dosa, yang membangkang, yang tidak taat perintah, itu namanya syaitan secara bahasa demikian. Maka syaitan diambil dari kata syaitona, yakni bauda, artinya jauh, yakni jauh dari kebenaran gitu. Maka orang Arab ngomong antas syaitan itu jangan tersinggung, maksudnya anaknya itu loh. Nah, belikan ini, oh malas mah misalnya. Anak kita ngomong gitu tuh, itu syaitan. Anak kita disuruh nggak mau, itu syaitan. Karena dia membangkang, nggak mau disuruh. Syaitan secara bahasa, bukan berarti anak kita nih jin ifrit gitu ya, bukan. Jadi membangkang, tidak mau taat itu syaitan. Hatta istri suruh mijitin tidak mau. Dek pijitin dek, malas pak adanya. Ini lagi syaitan, syaitanah ya ini perempuan, setan perempuan. Secara bahasa ikhwan. Makanya jangan tersinggung kalau disebut apa syaitan karena dia golongan manusia dan juga golongan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din, perhatikan. Mereka itu karakternya, musuh-musuh dakwah ini karakternya apa? Mereka satu sama lain itu saling membisikkan. Saling mewahyukan tuh saling membisikkan, saling mempengaruhi, memprovokasi. Itu mereka. Dengan zukhrufal qaul, dengan perkataan-perkataan yang indah-indah, gururon, menipu manusia tujuannya. Ya, disebut Wahabi. Wahabi itu apa? Sesatnya ini Wahabi mengatakan baca Quran haram. Wahabi ini mengatakan salawat haram. Dia orang kafir. Melarang-larang. Kita cinta Nabi dilarang sama Wahabi. Dasar Wahabi, dia tidak pernah cinta sama Nabinya. Lihat. Orang mati saya kayak nguburkan bangkai. Itu Wahabi. Begitu mereka memprovokasi itu sama lain. Tentang dakwah. Sehingga orang awam terpengaruh. Oh gitu tuh Wahabi. Ya, berarti memang sesat. Masa baca Quran dilarang? Masa orang baca Yasin dilarang? Quran dilarang baca Quran? Akhirnya seperti itu. Jadi itu yang dimaksud yuhi ba'duhum ila ba'din. Taib. Ikhwan, mungkin ada orang yang membantah. Ini ayat kok diarah-arahkan ke saya misalnya. Atau ke kami-kami. Loh jamaah, ayat Quran itu yang menjadi tolok ukur itu bukan sebab turunnya, bukan kepada siapanya, bukan. Tapi keumuman lafaz. Ayat ini untuk orang kafir misalnya. Tapi hukumnya berlaku untuk orang Islam juga. Seperti ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu ayat sebenarnya untuk Yahudi dan Nasrani. Al-maghdub al-Yahud wal-dhalin an-Nasara.
tapi juga berlaku untuk umat Islam siapapun dia yang bersikap seperti Yahudi, yakni yang punya ilmu tidak mengamalkan ilmu, terkena dengan ancaman itu. Ghairil al-maghdhub adh-dhalin nasara, banyak amal tapi tanpa ilmu, sesat. Jadi Nasrani itu amalnya banyak tapi ilmu nggak ada. Beda dengan Yahudi. Yahudi nggak mau amal tapi alim dia. Nah, Islam jangan sampai seperti itu. Maka kaidah dalam ilmu tafsir, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang menjadi tolok ukur itu keumuman lafaz. Keumuman lafaz, ikhwan. Dan bukan dengan khususan sebab. Ada ayat mungkin untuk Abu Jahal, tapi itu ayat walaupun turunnya untuk Abu Jahal, namun hukumnya untuk kita juga, umat Islam. Umat Islam. Seperti ayat di surah Al-Kahfi. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum min hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini ayat walaupun untuk orang kafir. Ayat ini. Katakan Muhammad kepada mereka manusia, maukah kami beritahukan orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang yang dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang sesat dalam kehidupan dunia, namun yahsabun, namun mereka menyangka, yuhsinuna, telah melakukan sun'a, kebaikan, telah melakukan kebaikan. Nah, ini ayat untuk siapa? Orang kafir. Namun berlaku untuk orang Islam yang beramalan sesat namun menganggap itu kebaikan. Amalannya sia-sia, merugi dia. Itu yang dimaksud oleh Allah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka letih beramal namun ujung-ujungnya neraka. Dan itu Nabi ancam, man amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Orang yang beramal dengan amalan yang tidak ada contoh dari Nabi, amalan itu tertolak. Dan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Terancam, bukan pasti neraka, terancam dengan neraka. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah Rasul, misalnya qala an qaumihi, qala anhu, ya, kaumuhu. Dan Rasulullah SAW yang maksudnya mendapat gangguannya. Qala anhu, berkata tentang Rasul, qaumuhu, kaumnya. Yani kaum Nabi Muhammad, Abu Jahal dan yang semisal, orang-orang Arab, bangsa Arab, orang-orang Quraisy dan yang semisal mereka mengatakan kepada Rasulullah apa? Sahirun kadzdzab. Rasul saja digelari buruk. Maka ini sebagai hiburan bagi antum. Ketika menetapi dakwah ini mendapat gelaran-gelaran buruk, jangan dibalas, ya. Nabi saja mendapatkan gelar sahirun, tukang sihir, kadzdzab, pendusta. Padahal Nabi apa? Al-Amin. Namun demikian, apalagi antum? Maka wajar kalau antum dikatakan sesat, ya, yang menyelisihi kaum, pemecah belah dan semisal. Karena memang dakwah tauhid betul-betul memecah belah antara tauhid dan syirik, antara hak dan yang batil. Kita memang betul-betul memisah orang. Ini tauhid, ini syirik, betul-betul memisahkan manusia. Ya, dakwah kita itu. Maka banyak tantangannya. Coba antum ajak orang sholat, nggak ada. Saya akan mengelok-elok antum. Mari Pak sholat Pak. Ya engkau insya Allah. Terus ngono tok. Tapi Pak ini syirik. Loh, siapa ngomongin syirik? Langsung tuh ngegas langsung coba kalau ini syirik. Syirik ini langsung ngegas. Ya. Baik, apalagi bid'ah. Sudah sampai-sampai pesan Ustaz, tolong jangan bahas bid'ah katanya. Gitu sampai gitu. Loh, terus kalau nggak dibahas, kapan mau mengerti gitu coba? Makanya anak sekarang banyak ngomong-ngomong bid'ah ini. Sudah tambah di ini aja, tambah dijelaskan, dibiasakan. Jadi sehingga terbiasa di khutbah, anak khutbah juga bid'ah, sering ngomong bid'ah. Kalau kajian-kajian tematik, sering kawaid bid'ah dibahas. Ya, tidak masalah, pelan-pelan. Ya. Mungkin asal jangan caranya sambil menghina mungkin. Ketika jelaskan bid'ah adalah ini, bid'ah itu hakikatnya ini, ya. Definisi bid'ah, pembagian bid'ah, insyaallah orang pelan-pelan paham. Taib wa kanu hinama da'ahum ila tauhid. Nabi disebut demikian kenapa? Karena Nabi menyeru mereka kepada tauhid. Itulah tantangannya. Wa kanu qabla dzalika yusammunahu as-sadiqul amin. Padahal Nabi sebelum itu, sebelum Nabi dakwah tauhid, ya. Makanya kalau ingin selamat dakwah, banyak pengikut, banyak penggemar, jangan ngomong tauhid. Selamat insyaallah, banyak pengikut, banyak penggemar, apalagi dakwah dengan pakai dangdut koplo, sudah rame sudah, ya. Tapi ketika Nabi menyeru kepada tauhid, yakni menyembahnya kepada Allah semata, selain itu syirik, maka Nabi berubah menjadi sahirun kadzdzab. Padahal sebelumnya mereka menamai Nabi as-sadiqul
amin, yang jujur, yang sangat dipercaya. Ya. Sampai-sampai ada yang tidak setuju dulu Abu Jahal itu ketika usulan-usulan masuk, sudah kita gelari saja Muhammad dengan Al-Kadzdzab gitu. Abu Jahal sampai tidak setuju. Bagaimana digelari Al-Kadzdzab pada dia yang terpercaya. Jadi sampai begitu awalnya. Namun ketika berdakwah kepada tauhid, maka gelar itu betul-betul disematkan kepada Nabi. Taib. Al-Thalith, su'ila Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah anil firqa an-najiyah faqal. Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan beliau ini termasuk gurunya daripada Syekh yang nulis kitab ini. Jadi beliau mendapat hidayah kemudian berguru kepada Syekh bin Baz tentang al-firqa an-najiyah. Apa itu al-firqa an-najiyah? Qal, maka Syekh bin Baz mengatakan humus salafiyun. Mereka adalah salafiyun. Salafiyun itu yakni orang yang mengikuti dan menisbatkan kepada salaf. Ya, seperti muslimun, orang yang menyandarkan menisbatkan kepada Islam. Ya, maka disebut muslim. Kalau banyak muslimun. Salafi satu, kalau banyak salafiyun. Jadi sama dengan muslimun, salafiyun, mukminun. Kalau satu orang mukmin, muslim, satu salafi. Ya. Jadi salafi itu bukan nama golongan, nama ormas, kelompok atau sebuah nama baru, tapi itu penyandaran kepada as-salaf. Siapa salaf ini maksud? Adalah Nabi dan para sahabat. Kenapa kita harus ngomong begitu cuma? Karena munculnya kesesatan-kesesatan di akhir zaman, sehingga ketika tidak bisa dibedakan mana yang pengikut Nabi, mana yang tidak, karena semua yang ngaku cinta Rasul, mengikut Rasul, Quran Sunnah, semua akan ngaku Quran Sunnah. Maka maksud Quran Sunnah yang benar itu adalah mereka yang menisbatkan pemahaman Quran Sunnah kepada as-salaf. Maka dinisbatkan kepada mereka sehingga digelari mereka as-salafi atau as-salafiyun. Wa qulu man masya ala tariqati salafis salih, dan firqah najiyah adalah setiap yang berjalan di atas jalan para salafus saleh. Yang dimaksud salafus sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu, dan para sahabatnya. Kalau ini makna salafi, maka semua orang ingin jadi salafi. Semua orang ingin kalau begitu, karena makna salafi jadi yang mengikuti para as-salaf, ya. Dan bukan pengakuan, tapi harus betul-betul gitu, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, fil aqwali wal a'mal, dalam perkataan, dalam amalan. Hadhihi ba'du manahij, inilah sebagian manhaj, ya, wa alamatul firqah najiyah, dan tanda-tanda golongan yang selamat. Wa sa'atakallamu fi al-fusul al-qadimah, dan insyaallah aku akan berbicara, kata beliau, kata Syekh, di fasal-fasal yang akan datang min hadzal kitab, dari kitab ini, an aqidatil firqah najiyah, tentang akidah al-firqah najiyah allati hiya at-taifah mansura, dan nama lain al-firqah, golongan yang selamat, adalah at-taifah, kelompok yang al-mansura. Dan ini nama-nama semua itu syar'i berdasarkan dalil-dalil. Ini golongan yang mendapat pertolongan, linakuna ala aqidatiha insyaallah, agar kita berada di atas akidah al-firqah an-najiyah tersebut insyaallah, atau akidah golongan selamat tersebut insyaallah. Baik, insyaallah kita masuk ke pembahasan at-taifah al-mansura. Kita simpulkan beberapa kesimpulan jamaah. Umat Islam akan berpecah belah, itu sudah sunnatullah disebutkan dalam hadis, dan hadis terkenal namanya iftiraqul ummah, hadis perpecahan umat. Dan hadis ini derajatnya mutawatir, nggak bisa orang menolak hadis ini, ya. Dan juga dengan kenyataannya sesuai. Umat Islam sekarang bersatu apa pecah belah? Pecah belah. Yang pecah belah itu pemahaman, akidah, keyakinan mereka. Ada Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada Maturidiyah, ada Kulabiyah, ada Asy'ariyah. Ini kan Qadariyah, ya. Ini firqah-firqah. Dan penyebutan 73 atau 72 itu bukan pembatasan, tapi ingin menunjukkan, yani hada yadul alal kasrah, menunjukkan banyak. Dan ingat ketika Nabi menyebutkan Yahudi pecah 71, ya, Nasrani 72 dan Muslim 73, berarti mana yang paling banyak perpecahan di antara dua agama? Islam, jemaah. Islam. Jadi Islam lebih banyak firqah-firqahnya daripada umat sebelumnya. Kemudian ketika Nabi mengatakan dia yang benar hanya satu, dan sahabat bertanya mana yang benar, ini menunjukkan sahabat tidak butuh
Mana yang salah-salahnya? Ya, maka sahabat nanya, yang selamat itu siapa gitu, sehingga dia berada di atasnya. Ya, karena orang ketika tahu yang benar, insya Allah dia tahu nanti mana yang salah-salahnya. Berarti yang menyimpang. Maka kita mempelajari akidah itu juga jangan mempelajari dulu akidah-akidah yang batilah. Jangan kita mempelajari virus, tapi pelajari dulu adalah apa? Obat dulu. Ya, antibody kita pelajari, baru kita pelajari virus. Ini berarti berbahaya seperti corona. Ya. Ikhwan, perbanyak zikir pagi petang, khususnya ketika ada wabah-wabah penyakit seperti ini. Tingkatkan zikir pagi petang. Ada seorang sahabat digigit kalajengking, lalu ngadu dia kepada Rasul SAW. Maka kata Nabi, apa kamu baca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq? Kata sahabat ini, tidak ya Rasulullah, itulah sebabnya. Jadi di antara bacaan penyelamat dari gangguan penyakit, berbagai macam gangguan keburukan-keburukan, di setiap sore jangan lupa baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini sudah benteng luar biasa, karena antum berlindung bukan kepada makhluk, tapi kepada sang pemilik makhluk, Allah Azza wa Jalla, yang memiliki corona, yang menciptakan corona, Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, cukup insyaallah ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah kapan-kapan ada soal jawab. Sekarang tidak ada soal jawab. Bisa khair kepada akhuna Pak Wiwit ya, yang telah menyediakan fasilitas. Rumah beliau dijadikan sebagai sarana taklim kita, dan juga bagian dari jihad tadi ya. Jihad tempat ini beliau ini, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah catat menjadi pahala yang pemberat timbangan beliau kelak di akhirat. Termasuk juga semoga kita yang hadir juga tidak Allah sia-siakan pahala-pahala kita dengan langkah kaki kita. Khususnya nih musim-musim hujan banyak yang ngeluh ya, aduh jauh kajian musim hujan pula. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahan dalam setiap langkah kita. Allahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana bawa aja ya.